Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Syalawat dan salam tercurah kepada Rasulullah, suri teladan dalam taubat dan cinta. Saudaraku, pernahkah kita bertanya, apakah kesalahan yang kita lakukan hari ini bisa menjadi beban yang ditanggung oleh anak-anak kita kelak? Dalam diamnya rumah, dalam rutinitas yang kita anggap biasa, terkadang tersembunyi dosa-dosa yang sedang diwariskan. Kita terlalu sibuk bekerja, terlalu sibuk menasihati, tapi lupa menjadi teladan. Kita ingin anak-anak tumbuh dalam kebaikan, tapi tak sadar bahwa tangan kitalah yang menggiring mereka kepada kelalaian. Video ini bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengingatkan bahwa sebagai orang tua, kita punya peran besar dalam menanam dan kelak akan memanen. Bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Dosa tak pernah berdiri sendiri. Dosa seringkali dianggap sebagai urusan pribadi, seolah hanya pelakunya yang akan menerima akibatnya. Padahal dalam kenyataannya, dosa tak pernah berdiri sendiri. Ia menyebar seperti racun dalam air yang bening. Tanpa kita sadari, ia meresap ke dalam kehidupan orang-orang terdekat kita, terutama anak-anak kita. Seorang ayah yang keras kepala, yang sering membentak dan merendahkan, mungkin merasa itu hanya masalah dirinya, tapi sang anak menyimpan luka. Ia tumbuh dalam ketakutan, kehilangan rasa percaya diri. Perlakuan buruk itu menjadi cetakan kepribadiannya, bahkan bisa menulari cara ia memperlakukan orang lain di masa depan. Ibu yang terbiasa memaki atau merendahkan orang lain di depan anaknya sedang menanam benih dosa dalam jiwa yang masih polos. Anak yang awalnya jujur dan lembut bisa berubah menjadi pribadi sinis, kasar, dan mudah menghina. Bukan karena dia jahat, tapi karena itulah yang dia pelajari dari sosok yang dia cintai. Dosa orang tua bukan hanya yang besar seperti zina, korupsi, atau pembunuhan, tapi juga dosa-dosa kecil yang dilakukan berulang-ulang di depan anak. Berbohong kecil, menunda sholat, menyumpahi orang lain, semua itu direkam oleh mata anak yang tajam dan ditiru oleh hati yang belum punya filter benar dan salah secara utuh. Ketika orang tua melalaikan tanggung jawabnya, membiarkan rumah tanpa nilai agama, tanpa adab, tanpa cinta, maka anak-anak akan tumbuh dengan luka yang mereka sendiri tak mengerti asalnya. Dosa itu akhirnya tumbuh menjadi sistem, menjadi kebiasaan yang dianggap wajar di generasi berikutnya. Rasulullah SAW pernah mengingatkan bahwa setiap kita adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin. Maka seorang ayah akan ditanya tentang keluarganya. Seorang ibu akan ditanya tentang anak-anaknya. Dosa yang terjadi karena kelalaian kita sebagai pemimpin rumah tangga bukan hanya akan menghantui kita, tapi juga bisa menghalangi keselamatan anak-anak kita. Maka jangan pernah remehkan satu kesalahan yang kita biasakan. Ia bisa menjadi warisan, bukan harta tapi beban, bukan amal tapi rantai yang menyeret. Mulailah hari ini dengan bertanya pada diri sendiri, dosa apa yang mungkin sedang aku turunkan tanpa aku sadari? Karena setiap pilihan yang kita ambil hari ini bisa menentukan seperti apa kehidupan anak kita kelak. Nafkah yang haram, darah daging yang tercemar. Dalam Islam, nafkah yang diberikan kepada keluarga bukan hanya soal jumlah atau kecukupan, tapi lebih dalam lagi. Dari mana asalnya? Apakah ia datang dari usaha yang halal atau dari jalan yang dilarang oleh Allah? Karena setiap suapan yang masuk ke dalam mulut anak-anak kita akan menjadi darah daging mereka. Dan darah daging yang tumbuh dari yang haram akan membawa dampak yang berat, baik di dunia maupun akhirat. Rasulullah SAW bersabda, setiap daging yang tumbuh dari barang haram, maka neraka lebih utama baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini bukan ancaman kosong, ini peringatan keras bagi setiap orang tua. Jangan sampai kita membesarkan anak-anak kita dengan rezeki yang tercemar. Karena jika begitu, maka sejak kecil mereka telah mengandung beban yang akan mempengaruhi akhlak, keberkahan,
bahkan doanya. Ketika seorang ayah menerima suap gaji curang atau menjalankan bisnis yang mengandung riba, dosa itu tidak berhenti di tangannya. Uang itu akan menjadi pakaian anaknya, makanan istrinya, mainan di tangan bayi mungilnya, dan setiap bagian dari tubuh mereka yang tumbuh dari uang haram akan menjadi saksi di hadapan Allah kelak. Seorang anak yang dibesarkan dari harta haram tidak hanya berisiko kehilangan keberkahan dalam hidupnya, tapi juga bisa kehilangan arah dalam iman. Betapa sering kita melihat anak-anak yang tumbuh liar, tidak bisa dikendalikan, hati mereka keras, doanya sulit dikabulkan, bukan semata-mata karena mereka buruk, tapi karena ada sesuatu yang tidak bersih dalam rezeki yang membesarkan mereka. Ibu yang gemar bermewah-mewahan dari hasil kejahatan suaminya juga sedang menanam racun dalam keluarganya. Anak-anak yang terbiasa hidup dari kemewahan yang tidak halal akan kehilangan rasa syukur. Mereka menjadi generasi yang rakus, yang memandang uang lebih tinggi dari akhlak, dan yang tidak takut mengambil jalan haram karena sejak kecil telah terbiasa dengan hasilnya. Jika kita ingin anak-anak kita tumbuh menjadi insan yang bersih jiwanya, lembut hatinya, dan kuat imannya, maka mulailah dari kebersihan rezeki. Walaupun sedikit, jika ia halal, akan cukup. Tapi walaupun banyak, jika haram, akan menghancurkan. Rezeki yang halal membawa kedamaian di rumah, ketenangan dalam ibadah, dan keberkahan dalam hidup. Mari periksa kembali sumber nafkah kita. Jangan sampai ada celah haram yang kita anggap sepele, karena bisa jadi yang tampak kecil di mata kita menjadi besar di hadapan Allah. Lebih baik hidup sederhana tapi bersih daripada hidup mewah tapi penuh murka. Karena nafkah bukan sekadar tentang mencari uang, tapi tentang bagaimana kita mempertanggungjawabkan setiap rupiahnya di hadapan Allah dan anak-anak kita. Gaya hidup orang tua menjadi peta anak. Anak-anak tidak dilahirkan dengan pemahaman baik dan buruk yang sempurna. Mereka belajar dari sekelilingnya, terutama dari orang tua mereka. Sikap kita, kata-kata kita, cara kita menyikapi kehidupan, semua itu mereka serap tanpa saring. Maka gaya hidup orang tua, sadar atau tidak, akan menjadi peta hidup bagi anak-anaknya. Ketika seorang ayah lebih sering menonton hiburan daripada membaca Al-Quran, anaknya belajar bahwa dunia lebih penting dari akhirat. Ketika seorang ibu lebih sibuk membicarakan tetangga daripada mendoakan keluarganya, anaknya belajar bahwa lisan bebas berbicara tanpa pertanggungjawaban. Mereka tidak hanya mendengar tapi meniru, tidak hanya melihat tapi menyimpan sebagai pedoman. Kita sering berharap anak kita menjadi pribadi yang syalih dan berakhlak mulia. Tapi bagaimana mungkin jika di rumah ia tidak melihat contoh nyata dari nilai-nilai itu? Anak yang melihat ayahnya bermalas-malasan dalam sholat akan sulit diajak ke masjid. Anak yang tumbuh di rumah penuh pertengkaran akan kesulitan percaya bahwa cinta itu indah dan damai. Sebuah rumah tangga adalah madrasah pertama bagi anak-anak, dan guru pertamanya adalah orang tua. Jika dalam madrasah itu tidak ada kejujuran, tidak ada kesabaran, tidak ada cinta karena Allah, maka anak akan belajar dengan cara yang salah. Bukan hanya salah dalam perbuatan, tapi juga dalam cara memaknai hidup. Dalam Al-Quran, Allah banyak mengisahkan tentang para nabi yang mendidik anak-anaknya dengan teladan. Nabi Ibrahim yang menyeru Ismail dengan lembut dan penuh iman. Nabi Yakub yang mengingatkan anak-anaknya untuk tetap bertauhid bahkan di saat menjelang wafat. Semua itu bukan karena mereka hanya berkata, tapi karena mereka hidup sesuai dengan yang mereka ajarkan. Maka tanyakan pada diri kita, apa yang saat ini sedang anak-anak pelajari dari kita? Apakah mereka belajar untuk sabar dari kita yang mudah marah? Apakah mereka belajar untuk jujur dari kita yang gemar berdusta kecil? Jangan sampai kita berharap surga bagi mereka, sementara kita sedang menuntun mereka ke arah yang sebaliknya. Perbaikan gaya hidup tidak harus dimulai dengan hal besar. Mulailah dengan keikhlasan salat tepat waktu, dengan mengurangi keluhan di depan anak, dengan mengisi rumah dengan zikir dan Al-Quran, karena sedikit demi sedikit, anak akan merekam perubahan itu. Dan insya Allah gaya hidup kita yang berubah karena Allah
akan menjadi peta kebaikan bagi generasi kita selanjutnya. Dosa yang menjadi doa buruk. Setiap ucapan orang tua terhadap anaknya memiliki kekuatan yang besar, bahkan bisa menjadi doa yang dikabulkan oleh Allah, baik ucapan itu dalam bentuk pujian maupun makian. Sayangnya, banyak orang tua yang sedang marah mengeluarkan kata-kata buruk kepada anaknya, tanpa sadar bahwa itu bisa menjadi doa yang merusak kehidupan sang anak. Dasar bodoh, kamu ini memang pembawa sial, nggak akan jadi orang kamu. Ucapan seperti ini bukan hanya melukai hati anak, tapi juga bisa menjadi kalimat yang mengunci nasibnya. Rasulullah SAW mengingatkan, janganlah kalian mendoakan keburukan bagi diri sendiri, anak atau harta kalian, karena bisa jadi bertepatan dengan waktu doa dikabulkan. Hadits riwayat Muslim. Lidah orang tua bisa lebih tajam dari pedang. Anak yang terus-menerus dilabeli dengan kata negatif akan tumbuh dengan keyakinan bahwa dirinya memang buruk. Ia merasa tidak layak dicintai, tidak pantas sukses, dan tak akan pernah bisa berubah. Dosa ini bukan hanya pada kata-kata, tapi pada efek jangka panjangnya yang menghancurkan jiwa anak. Bahkan sebagian anak tumbuh dengan trauma yang tidak disadari oleh orang tuanya. Mereka bisa tersenyum, berprestasi, bahkan tampak kuat di luar, tapi di dalamnya ada luka yang dalam karena pernah dikutuk oleh orang tuanya sendiri. Luka batin ini akan membentuk cara pandang mereka terhadap diri sendiri dan terhadap dunia. Orang tua seharusnya menjadi orang pertama yang memberkahi langkah anak, bukan malah menyumpahinya dengan kemarahan. Apabila kita sebagai orang tua merasa kecewa atau lelah, itu wajar, tapi jangan biarkan emosi sesaat membuat kita menanamkan kutukan dalam jiwa anak yang sedang tumbuh. Sebaliknya, mari ganti ucapan kita menjadi doa. Ketika anak salah, ucapkan, semoga Allah memberimu hidayah. Ketika mereka mengecewakan, katakan, aku yakin kamu bisa jadi lebih baik. Doa-doa yang penuh harapan bukan hanya akan membentuk pribadi anak, tapi juga akan menjadikan kita orang tua yang lebih sabar dan berjiwa besar. Jangan sampai dosa lisan kita hari ini menjadi penyesalan abadi kelak. Karena anak-anak kita akan tumbuh dengan suara kita di kepalanya. Maka pastikan suara itu adalah suara yang menguatkan, bukan meruntuhkan, suara yang mendoakan, bukan mengutuk. Karena setiap kata dari kita adalah bekal yang mereka bawa untuk menapaki hidup. Keteladanan yang hilang, kehidupan yang kosong. Dalam hidup, anak-anak lebih mudah meniru daripada mendengar. Mereka lebih memperhatikan tindakan orang tuanya dibanding nasihat-nasihatnya. Maka ketika keteladanan dalam rumah telah hilang, yang tersisa hanyalah perintah kosong yang tidak bermakna. Anak-anak pun akan tumbuh tanpa arah karena tidak pernah melihat contoh nyata dalam kehidupan. Orang tua yang menyuruh anak sholat, tapi dirinya sendiri sibuk dengan urusan dunia, hanya sedang membangun kebingungan dalam diri anak. Mereka diperintah untuk taat, tapi tidak melihat keteladanan dalam ibadah. Akhirnya, anak pun menilai bahwa agama hanyalah formalitas, bukan kebutuhan jiwa. Ibu yang menyuruh anaknya menjaga aurat, tapi dirinya gemar mempertontonkan diri di media sosial, sedang menciptakan konflik dalam hati anak. Anak menjadi bingung, apakah ini tentang aturan agama atau hanya soal selera dan kepentingan? Saat keteladanan itu tidak hadir, maka pendidikan pun kehilangan maknanya. Kehilangan keteladanan bukan hanya soal perilaku, tapi juga kehilangan cahaya dalam rumah. Rumah yang seharusnya menjadi tempat pembentukan iman dan akhlak, berubah menjadi tempat penuh kemunafikan, ucapan tak sejalan dengan perbuatan, nasihat tak sesuai dengan sikap. Dan anak-anak yang tumbuh di tengah itu akan belajar bahwa hidup bisa dijalani tanpa integritas. Dalam sejarah para nabi, pendidikan selalu dimulai dari keteladanan. Nabi Muhammad SAW tidak hanya memerintahkan umatnya untuk jujur, tapi beliau sendiri adalah Al-Amin. Nabi Ibrahim tidak hanya mengajarkan tauhid, tapi ia sendiri yang menghancurkan berhala dan berserah diri pada Allah. Keteladanan adalah metode paling kuat dalam mendidik.
Maka orang tua harus menjadi sosok yang ingin ditiru, bukan hanya didengar. Jadilah teladan dalam akhlak, dalam ibadah, dalam kesabaran, dalam tanggung jawab. Karena ketika anak melihat kejujuran, kelembutan, dan kesungguhan dari orang tuanya, ia akan lebih mudah menerima nilai yang diajarkan. Jika kita merasa anak-anak kita jauh dari kebaikan, mungkin saatnya bercermin. Sudahkah aku menjadi contoh bagi mereka? Jangan sampai dosa kita bukan karena kita lalai memberi nasihat, tapi karena kita tak pernah memperlihatkan bagaimana nasihat itu dijalani dalam kehidupan nyata. Karena sejatinya, anak akan lebih percaya pada apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Warisan sifat buruk bukan sekadar genetik. Banyak yang memahami warisan sebagai sesuatu yang bersifat fisik, rumah, harta, bahkan penyakit turunan. Namun kita sering lupa bahwa ada warisan yang jauh lebih berbahaya daripada itu semua, sifat buruk yang ditanamkan melalui sikap dan kebiasaan. Dan sayangnya, banyak orang tua yang mewariskan sifat buruk tanpa pernah menyadarinya. Anak yang tumbuh dari ayah yang pemarah akan belajar bahwa amarah adalah cara menyelesaikan masalah. Anak yang tumbuh dari ibu yang suka mengeluh akan belajar bahwa hidup pantas disesali. Sifat-sifat itu masuk ke dalam jiwa anak, bukan lewat gen, tapi lewat pengulangan sikap dan contoh yang terus-menerus hadir di depan matanya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Ini bukan hanya tentang agama, tapi juga menggambarkan betapa besar peran orang tua dalam membentuk karakter dan jalan hidup anak. Ketika orang tua mudah berbohong, anak pun menganggap bohong adalah hal yang biasa. Ketika orang tua bersikap kasar dalam rumah tangga, anak akan menormalisasi kekerasan dalam hubungan. Warisan ini terus mengalir dari generasi ke generasi, seolah menjadi pola yang sulit diputus, kecuali jika ada yang dengan sadar menghentikannya. Tidak sedikit anak yang tumbuh menjadi pribadi yang sulit dipercaya, tidak sabaran, atau bahkan jauh dari agama, bukan karena mereka lahir seperti itu, tapi karena sejak kecil mereka telah dijejali dengan contoh yang salah. Warisan ini lebih berat dari sekadar utang materi, karena dampaknya menyangkut kehidupan dan akhirat mereka. Maka orang tua harus berani bertanya, sifat buruk apa yang mungkin sedang aku wariskan? Apakah aku sedang membentuk anak yang pendendam, yang pemalas, yang suka menilai orang lain karena aku sendiri seperti itu? Mengakui kesalahan bukanlah kelemahan. Justru itu awal dari perubahan yang menyelamatkan generasi berikutnya. Warisan terbaik bukanlah emas atau tanah, tapi akhlak yang baik, keteladanan yang tulus, dan hati yang bersih. Jika kita ingin meninggalkan sesuatu untuk anak-anak kita, tinggalkanlah kebiasaan yang baik, cara berpikir yang benar, dan iman yang kuat. Karena itu semua akan membentuk mereka menjadi pribadi yang membawa cahaya, bukan mengulang kegelapan. Anak yang menjadi korban pilihan orang tua. Tidak semua anak yang rusak itu salah sejak awal. Banyak di antara mereka yang hanyalah korban dari pilihan-pilihan buruk orang tuanya. Pilihan hidup yang sembrono, keputusan tanpa pertimbangan akhirat, atau gaya hidup yang jauh dari agama, semua itu akhirnya harus ditanggung oleh anak yang tidak pernah meminta, dilahirkan dalam kondisi seperti itu. Orang tua yang memilih untuk sibuk mengejar dunia akan menelantarkan kebutuhan jiwa anaknya. Mereka menyediakan makanan terbaik untuk tubuh anak, tapi lupa memberi gizi untuk ruhnya. Akibatnya, anak tumbuh dengan lapar akan cinta, bimbingan, dan arah hidup. Jiwa mereka kosong meski rumah mereka mewah. Pilihan untuk mengabaikan pendidikan agama, memilih pasangan tanpa pertimbangan iman, atau hidup dalam lingkungan yang rusak, semua itu adalah keputusan yang bisa menjadi dosa turunan. Karena efeknya tidak berhenti pada satu generasi, tapi bisa menular hingga cucu cicit jika tidak ada yang memutus mata rantainya dengan taubat dan perubahan. Ketika seorang anak tumbuh di tengah pertengkaran rumah tangga, ia belajar bahwa cinta berarti saling menyakiti. Ketika ia melihat ayahnya memukul ibunya atau ibunya menghina ayahnya,
maka itu menjadi memori yang membentuk cara berpikirnya tentang hubungan manusia. Tanpa sadar, pilihan hidup orang tua telah menjadi luka batin dalam diri anak. Bahkan dalam hal yang terlihat sepele seperti tontonan, musik, atau lingkungan pertemanan yang dibiarkan bebas, orang tua sebenarnya sedang memilihkan jalur hidup bagi anaknya. Dan jika pilihan itu mengarah pada keburukan, maka anak akan terseret meski ia tidak pernah menginginkannya. Inilah mengapa setiap keputusan dalam rumah tangga harus dilihat dengan pandangan akhirat. Kita tidak bisa mengeluh tentang rusaknya anak, jika sejak awal kita sendiri yang membukakan pintu kerusakan itu. Kita tidak bisa menyalahkan anak yang lalai salat, jika sejak kecil kita tidak pernah mengajaknya ke masjid. Anak adalah amanah, bukan alat pelampiasan ambisi atau kekesalan. Jika kita merusaknya, maka kelak kitalah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Sudah saatnya orang tua melihat ke dalam dan bertanya, apakah aku sedang membentuk masa depan anakku atau justru menghancurkannya perlahan? Pilihan kita hari ini adalah jalan hidup mereka esok hari. Maka pilihlah dengan penuh takwa, dengan niat, agar kelak anak-anak kita bisa bersaksi di hadapan Allah bahwa orang tuaku telah membimbingku ke jalan yang benar. Menjadi orang tua yang bertaubat dan memutus dosa warisan. Tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang tua pasti pernah khilaf, pernah marah berlebihan, pernah lalai dalam mendidik. Tapi yang membedakan adalah siapa yang mau menyadari kesalahannya dan kembali kepada Allah dengan penuh penyesalan. Karena Islam tidak menutup pintu taubat, bahkan untuk orang tua yang pernah salah mendidik anaknya. Taubat bukan hanya sekadar menangis dan menyesal, taubat adalah perubahan yang nyata. Seorang ayah yang dulunya kasar mulai belajar melembutkan suara. Seorang ibu yang dulu suka mengeluh mulai menguatkan diri dengan sabar. Taubat berarti memperbaiki diri agar bisa menjadi teladan yang layak ditiru oleh anak-anak. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu untuk menghapus kesalahan, tapi kita bisa menciptakan masa depan yang lebih baik. Dengan mulai berubah hari ini, dengan mengakui salah kita kepada anak, dengan memohon maaf dengan rendah hati, dan yang terpenting, memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Karena anak yang tumbuh dari orang tua yang bertaubat, insya Allah akan ikut terbimbing. Jangan malu untuk berkata kepada anak, ayah dulu salah, ibu dulu kurang bijak, tapi sekarang kami ingin berubah dan memperbaiki semuanya. Kalimat sederhana ini bisa menjadi penyembuh luka, bisa menjadi titik balik yang luar biasa dalam hubungan orang tua dan anak. Karena anak tidak menuntut kesempurnaan, mereka hanya butuh kejujuran dan kasih sayang. Dosa yang diturunkan hanya akan menjadi rantai yang terus membelenggu, kecuali ada yang memutusnya. Dan pemutusan itu hanya bisa dilakukan dengan keberanian untuk bertaubat, mengubah pola, dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Jangan tunggu semuanya terlambat. Jangan biarkan anak-anak kita menjadi korban dari masa lalu kita yang tidak kita perbaiki. Berdoalah kepada Allah dengan sepenuh hati. Minta agar Allah mengampuni dosa-dosa kita sebagai orang tua dan tidak menjadikannya warisan buruk bagi anak-anak. Minta agar hati mereka dibersihkan dari luka yang mungkin pernah kita torehkan. Minta agar Allah melindungi mereka dari jalan yang sesat dan menjadikan mereka penyejuk mata serta cahaya bagi umat. Karena pada akhirnya amal jariah terbaik seorang hamba bukanlah harta atau bangunan, tapi anak yang saleh yang terus mendoakan. Maka jadikanlah taubat kita hari ini sebagai hadiah untuk masa depan anak-anak kita, agar kelak ketika kita tiada, mereka tidak hanya mengenang kita dengan air mata, tapi juga dengan doa yang mengalir tanpa henti. Anak-anak adalah cerminan diri kita, bukan dari masa depan, tapi dari masa kini yang sedang kita bentuk. Jika mereka jauh dari agama, mungkin karena kita tak pernah dekat dengannya. Jika mereka mudah marah, mungkin karena kita yang mengajarkannya dengan cara tak langsung. Tapi tak ada kata terlambat untuk berubah. Selama nyawa masih di badan, selama Allah masih memberi waktu, kita bisa memperbaiki, kita bisa bertaubat, kita bisa mulai hari ini menjadi orang tua yang bukan hanya membesarkan anak, tapi juga
membimbing mereka menuju surga. Karena sejatinya, anak bukan hanya amanah, tapi juga jalan menuju keselamatan. Atau sebaliknya, penyesalan abadi. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada orang tua lain, kepada calon ayah, calon ibu, agar rantai dosa ini bisa kita putus bersama. Subscribe channel ini untuk terus bersama dalam perjalanan muhasabah dan perubahan. Dan tuliskan di kolom komentar, apa hal pertama yang ingin kamu perbaiki sebagai orang tua hari ini? Karena perubahan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil yang tulus. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.